Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang jumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya panggilan untuk masuk kerajaan surga ditujukan oleh Tuhan kepada semua orang. Ibarat undangan untuk pesta kawin, orang-orang yang diciptakan Tuhan itu adalah orang-orang yang berhak mendapat undangan itu, dan undangan itu diberikan oleh Tuhan. Dan secara umum, tujuan dari semua orang beragama adalah untuk masuk ke surga. Tetapi anehnya, ketika undangan untuk masuk itu datang, ada secara umum tidak peduli. Demikian dalam perikop bacaan kita ini dikatakan bahwa kerajaan surga itu ibarat perjamuan kawin yang dilakukan oleh seorang raja yang mengundang yang sesungguhnya orang-orang yang sudah dikenal oleh raja itu. Tetapi ketika hamba-hambanya datang, mereka tidak memperdulikan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usaha atau bisnisnya, tapi yang paling jahat, ada yang menangkap para hamba itu, menyiksa mereka dan membunuh mereka. Melihat itu maka raja itu murka. Ia datang dan menyuruh pasukannya untuk membinasakan orang-orang yang diundang tadi dan membakar kota-kotanya. Dan selanjutnya raja itu menyuruh para hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, mengundang siapa saja orang yang ada di sana, baik orang baik maupun orang jahat, dan mengatakan kepada mereka bahwa perjamuan ini sudah tersedia, tidak mungkin lagi ditunda, maka undanglah semua orang. Maka demikianlah semua orang datang yang diundang dari persimpangan itu, maka penuhlah perjamuan itu. Dan ketika berlangsung pesta, raja itu melihat tamu undangannya ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Melihat itu raja itu bertanya, "Saudaraku, bagaimana caramu datang ke sini?" Dan orang itu diam saja. Maka raja itu menyuruh pasukannya, ikat tangan dan kakinya, lalu campakkan dia ke dalam kegelapan. Di sana akan terjadi kertak gigi dan gemetaran. Saudara-saudaraku yang terkasih,
demikianlah panggilan Tuhan telah disampaikan ke seluruh dunia melalui para hamba-hambanya, melalui para nabi-nabi di perjanjian lama, melalui Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang berhak mendapat undangan itu yang pertama tidak menerimanya, bahkan menyalibkan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itulah Tuhan marah, mendatangkan hukum bagi barang siapa yang menolak Tuhan Yesus. Dan selanjutnya undangan disebarkan ke seluruh dunia, bahkan kepada seluruh penjara. Maka supaya bisa masuk ke perjanjian itu harus memakai pakaian pesta. Maka perenungan yang pertama bagi kita sekarang, benarlah firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, dan di ayat terakhir kita di ayat 14 di sana dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Semua orang sudah dipanggil, dan kita termasuk sudah mendapat undangan dan panggilan itu. Sekarang apa jawabnya? Saudaraku yang terkasih, saya pribadi akan menjawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Sebagai respon dan jawaban saya kepada Tuhan, maka hidup saya yang sekarang ini adalah perjalanan menuju undangan perjamuan nikah tersebut, perjamuan kawin tersebut. Maka perjalanan ini adalah sebuah ibadah. Dengan cara apa? Dengan melakukan semua yang dikehendaki Bapa yang di surga, seperti yang di Matius 7 ayat 21 tadi. Supaya saya ikut dalam perjamuan tersebut, melakukan dan menapaki perjalanan menuju undangan tersebut. Dan untuk masuk ke rumah pesta tersebut, saya harus memakai pakaian pesta. Apakah pakaian pesta saya? Pertama, saya hati yang percaya terhadap undangan itu. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka iman kepada Kristus Yesus, itulah jalan masuk menuju pesta itu. Yang kedua, hati yang kudus, yang suci. Saya sudah diampuni, maka saya harus menjaga kekudusan yang telah diberikan oleh Tuhan dengan berlaku baik dan melakukan hukum Taurat, hukum yang diberikan oleh Tuhan senantiasa sebagai buah daripada iman saya. Pakaian pesta yang mengikut adalah bahwa Tuhan telah mengasihi saya, maka saya harus melakukan cinta kasih dalam kehidupan. Dan selanjutnya, saya akan setia sampai mati. Supaya ketika itu raja itu datang melihat di dalam perjamuan itu, saya juga tetap memakai pakaian pesta dengan penuh sukacita. Maka dengan demikian, saya ikut dalam perjamuan yang penuh sukacita tersebut. Selamat menerima undangan dari Tuhan. Selamat merespon. Maka mari kita bersama-sama ikut perjamuan kawin tersebut dalam sukacita, hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas undangan yang Tuhan berikan, dan kami telah menerimanya. Maka mampukan kami untuk memegang undangan yang telah Tuhan berikan dan jalan keselamatan di dalam Yesus. Dan biarlah kami juga masuk ke rumah pesta, dan biarlah kami sedikit dari yang terpilih tersebut, dari banyak yang telah dipanggil. Maka biarlah kami dipelihara oleh Roh Kudus, agar senantiasa setia sampai mati, hingga Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.